Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali dalam pembelajaran PPKN ya, tapi dalam mode daring karena selama bulan Ramadan daring kayaknya seperti itu. Jadi kembali ke zaman-zaman masa pandemi kemarin seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja pembelajaran kita. Kita share screen. Kemarin kita sudah sampai di bagian halaman 60 ya, di tingkat persamaan dalam masyarakat pada pembahasan demokrasi, sistem demokrasi dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, di situ ada yang namanya empat di situ disebut sebagai tingkat persamaan dalam masyarakat. Nah, jadi di sana disebutkan dalam teori dan praktek politik demokrasi, masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah tingkat persamaan. Nah, sejumlah negara baik yang menerapkan sistem politik demokratis maupun tidak selalu berupaya mencapai tingkat persamaan yang lebih besar di halaman 60 ya. Halaman 60. Ya, jadi dalam teorinya di sana disebutkan bahwa tingkat persamaan selalu berupaya mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Jadi setiap negara berupaya untuk mencapai tingkat persamaan yang lebih besar. Terdapat 5 ide terpisah atau kombinasi yang berkenaan dengan masalah tingkat persamaan di dalam masyarakat. 5 ide tersebut adalah persamaan politik, persamaan di muka hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, persamaan sosial, dan persamaan hak. Jadi ada 5 di sana ya. Kalau kita bahas ada 5 persamaan, tingkat persamaan dalam masyarakat. Yang pertama ada yang namanya persamaan politik di sana ya. Persamaan politik. Pertama ada namanya persamaan politik. Nah, pada persamaan politik itu mencakup 2 hal yang terdapat sebagai berikut. Ada yang namanya persamaan hak suara. Persamaan hak suara ya. Antara lain menuntut hal berikut. Setiap individu harus mempunyai akses mudah dan pantas ke tempat pemilihan. Jadi kalau kita berbicara dalam hal politik, maka dia juga salah satunya berkaitan dengan pemilu ya, pemilu atau pemilihan umum. Nah, kalau dalam pemilu kita sudah ketahui asas daripada pemilu itu asasnya ada luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kemudian di sini jurdil, jujur, dan adil. Nah, di sini ada asas dalam pemilu. Nah, jadi berkaitan dengan tersebut, maka persamaan politik juga berkaitan dengan hak suara pada pemilu. Jadi setiap warga negara itu kan memiliki kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah, jadi dalam hal pemerintahan ini ada kaitannya dengan pemilu. Oke, yang pertama tadi persamaan hak suara antara menuntut hal-hal berikut. Setiap individu harus mempunyai akses mudah dan pantas ke tempat pemilihan. Jadi kalau kita berbicara tentang akses mudah ini, ada orang yang memang gini ya, ada yang
pemilih atau kita menyebutnya sebagai DPT ya, daftar pemilih tetap. Nah, sini disebut sebagai DPT, daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap ini bermacam-macam jenis orangnya. Namanya saja orang ya, bervariasi. Ada orang yang normal, keadaan fisiknya, tubuhnya. Tapi ada juga orang yang tidak normal. Dalam artian dia memiliki kecacatan. Misalnya tunanetra. Nah, saya ambil saja dan namanya tunanetra. Nah, bagaimana dengan tunanetra yang akan memilih dalam pemilu? Apakah dia tidak bisa memilih ataukah dia bisa memilih? Jadi jawabannya dia bisa memilih dengan catatan dia harus didampingi oleh orang lain. Orang yang memang dipercayakan untuk mendampingi dia. Misal, ketika dia masuk ke dalam bilik suara, dia menentukan pilihan misalnya mau mencoblos partai A, partai B, atau partai C. Nah, si pendamping ini hanya menunjukkan saja apakah dia mau menunjuk partai A, partai B, atau partai C. Tetapi yang tetap memilih adalah si tunanetra tadi. Misalnya dia mengutarakan, saya ingin memilih partai A, maka pendamping itu harus mencobloskan di A, bukan di B. Nah, itu namanya pendamping. Jadi dia harus mendapatkan akses yang mudah, yang layak seperti itu, walaupun dia mengalami disabilitas. Kemudian orang yang lumpuh misalnya ya, dalam artian dia tidak mampu jalan ke tempat pemilu TPS. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya bermacam-macam. Bisa orang tersebut diantar sampai ke bilik suara, kemudian dia ditinggal, kemudian dia menyoblos sendiri. Kemudian bisa juga jika tidak mampu juga, petugas KPPS, petugas pemilu yang ada di TPS itu mendatangi ke tempat kediaman si pemilihnya. Istilahnya jemput bola seperti itu ya. Nah, itu jadi setiap individu tadi dikatakan harus memiliki akses yang mudah dan pantas ke tempat pemilihan. Nah, kalau orang normal kan ya jelas dia bisa milih dengan mudah, dengan nyaman. Ya. Tapi yang menjadi masalah kan adalah yang memiliki disabilitas. Disabilitas. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap orang harus bebas menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya. Nah, saya katakan tadi bebas. Nah, walaupun dia tunanetra, dia bebas. Dia nggak boleh dipaksa. Kalau misalnya diberi sogokan berapa duit kayak gitu, dia harus milih B misalnya, enggak. Dia harus bebas. Ya. Begitu juga dengan orang yang normal gitu. Jangan termakan oleh ya, isu serangan pajak seperti itu. Terkadang ada hal yang memang riskan seperti itu di masyarakat, bahwa ada serangan pajak ya, seperti itu. Jadi ada bagi-bagi macam-macam, ada duit, kemudian ada isinya macam-macam ya. Souvenir dan segala macam. Tujuannya adalah untuk memilih satu paslon atau pasangan calon yang tertentu seperti itu ya. Itu tidak boleh. Jadi harus setiap orang atau setiap warga negara ya berhak bebas menentukan pilihan, tidak dipaksa. Yang kedua, yang ketiga, setiap suara harus diberi nilai yang sama ketika diadakan perhitungan. Ya, ini apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau misalnya dia kan perhitungan suara ya, mungkin OSIS sudah pernah ini ya belajar pemilu kayak gitu. Nah, misalnya si A jumlah suara yang si A, si B. Nah, ini kan nanti ada perhitungan ketika diambil satu suara maka satu suara ini satu, kemudian suara ini dua, ini tiga, kan seperti itu. Jadi harus memang sesuai dengan apa yang terdapat pada hasil perhitungan. Ya. Jadi harus diberi nilai yang sama. Tidak boleh misalnya, oh ini satu hitung setengah ya, nggak boleh. Gitu.
Jadi kalau itu satu hitung satu. Atau satu hitung dua ya nggak boleh. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan persamaan untuk dipilih. Ya, yang kedua di sini yang B berkaitan dengan persamaan untuk dipilih. Sebagai pejabat pemerintah dengan persyaratan usia dan kualifikasi khusus yang berlaku, tidak ditentukan oleh kekayaan. Ya kalau dia sudah kelewatan batas usianya ya nggak bisa dipilih, nggak bisa mencalonkan diri sebagai anggota misalnya DPR atau apa kayak gitu pun bisa. Ya dia harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya misalnya usia minimal sekian. Nah, kalau nggak salah sekarang usia minimal 21 tahun ya, 21 tahun untuk minimal untuk yang dipilih ya dipilih. Artinya dia mencalonkan sebagai anggota dewan misalnya minimal 21 tahun. Pendidikan minimal SMA sederajat ya, minimal SMA sederajat ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau misalnya yang gimana kalau kurang kurang yang syaratnya aja ini ya berarti kalau kurang berarti nggak bisa ngajuin. Gitu. Nah, dan kualifikasi khusus yang berlaku tidak ditentukan oleh kaya. Jadi gimana kalau dia SMP ya, dia 21 tapi dia kaya, apakah dia bisa? Ya nggak bisa juga. Jadi tidak ditentukan oleh kekayaan. Ya, walau-walau ya kalau saat ini apakah bisa seperti itu? Karena zamannya kan zaman duit, ya gitu kan mungkin saja. Tapi saya belum belum mendalami juga apakah memang bisa atau tidak. Ya mungkin saja bisa, ya. Mungkin saja. Oke. Tapi pada dasarnya ya harus sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku. Kalau batas maksimal saya nggak tahu ya, karena banyak orang yang sudah tua-tua kayak gitu masih mencalonkan sebagai anggota dewan kayak gitu. Di atas 60 tahun masih ada yang mencalonkan sebagai anggota dewan ya. Jadi kalau batas usia maksimal saya nggak tahu berapa, belum memahami sejauh itu. Tapi kalau batas usia minimal adalah 21 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, ya, SMA sederajat. Nah, seperti itu. Kalau batas maksimal nggak. Karena setahu saya kalau yang batas maksimal, yang sudah tua-tua juga masih mencalonkan sebagai anggota dewan. Di atas 60 tahun, hampir 70 tahun, bahkan 70 tahun masih ada ya, yang mencalonkan sebagai anggota dewan. Jadi saya pikir untuk usia maksimal tidak dibatasi lah mungkin ya. Kemungkinan. Kemudian yang B, persamaan di depan hukum. Yang kedua, yang B-nya persamaan di depan hukum. Persamaan di depan hukum ya, di depan hukum. Adanya perlakuan dengan cara sama oleh sistem hukum resmi yang berlaku, fungsi utama hukum adalah untuk membentuk hukum-hukum umum yang diharapkan dapat diterima dan dipatuhi semua orang atau bersedia menerima segala konsekuensinya. Hukum merupakan suatu kekuatan yang menyamaratakan semua anggota masyarakat dan ditetapkan secara adil. Jadi terkait tentang kesamaan di depan hukum ini, misalnya adalah ketika ada suatu kasus kejahatan misalnya ya, ada pelaku dan ada ada pelaku dan ada korban. Ini harus mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak boleh membela kepada korban, tidak juga membela kepada pelaku, gitu ya. Jadi harus sama adilnya, seperti ya konsep daripada hukum di Indonesia, ya harus adil seperti itu. Itu yang disebut sebagai persamaan di depan hukum. Jangan hanya karena dia korban suatu tindak kejahatan, dia dihakimi seperti itu. Tapi pelaku, korban
korban jadi bela, tapi pelaku dihakimi, itu salah juga. Kebanyakan kan kalau kita berbicara di tengah masyarakat ya, saya tahu jelas. Kebanyakan kan memang seperti itu ya. Korban selalu dibela, tapi pelaku ya selalu di apa ya? Ya seolah-olah memang dia tidak layak untuk mendapatkan perlakuan hukum. Gitu. Nah itu salah. Makanya yang sejatinya yang adil kayak gitu. Korban oke dibela, tapi pelaku mendapatkan ya perlakuan hukum yang adil. Misalnya didampingi oleh kuasa hukum. Ataupun kalau tidak bisa didampingi oleh kuasa hukum misalnya tidak mampu membayar kuasa hukum. Saat ini banyak lembaga LBH atau lembaga LKBH ya, LKBH, Lembaga Konsultan Bantuan Hukum itu yang bukan swadaya masyarakat sih, lebih kepada ini ya, lebih kepada sukarela. Nah, jadi dia lebih kepada volunteer, sukarelawan, membantu yang tersandung kasus hukum kayak gitu. Banyak LKBH atau LBH yang memang tujuannya adalah murni untuk membantu masyarakat tanpa dipungut biaya. Ya kalau misalnya kayak kita menyewa suatu kuasa hukum, pengacara misalnya, anggaplah misalnya Hotman Paris KPL, ya, itu mahal sekali kan, tidak sanggup biayanya. Nah, jadi bagaimana yang nggak punya biaya, nggak punya uang, ya bisa dengan cara menghubungi ya lembaga konsultan bantuan hukum yang memang dia fokusnya adalah untuk membantu masyarakat, ya tidak memungut biaya. Banyak di tengah masyarakat juga banyak. Nah, jadi korban mendapatkan perlakuan hukum, pelaku juga mendapatkan perlakuan hukum seperti itu. Itu namanya persamaan di depan hukum. Jadi bisa saja kadang pelaku itu sebagai korban, korban itu sebagai pelaku pada awalnya. Gitu kan? Jadi misalnya cerita orang yang ingin melakukan pembunuhan, ya kan? Ada misalnya A ingin membunuh si B misalnya, sudah megang pisau, ya kan? Sudah megang pisau mau membunuh si A mau membunuh B, tapi tiba-tiba dibalikan pisaunya ke A, ya gitu kan, mungkin dengan cara apa kayak gitu kan dibalikan, kemudian ditusukkan ke A, ternyata A yang meninggal. Pada awalnya A adalah pelaku perencanaan pembunuhan, tiba-tiba A yang terbunuh, kayak gitu. B sebagai pelaku, padahal awalnya B sebagai korban. Nah itu kan kadang-kadang bisa berbalik seperti itu. Jadi kita tidak bisa selalu menghakimi antara pelaku ataupun korban. Seperti itu. Jadi harus dua-duanya mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Itu maksudnya ya, yang B. Kemudian yang C. Yang C ini persamaan kesempatan. Kesempatan. Apa itu maksudnya? Sejauh mana setiap individu dalam masyarakat mengalami peningkatan atau penurunan dalam strata atau status sosialnya, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Tidak ada halangan untuk bekerja keras bagi setiap individu guna mencapai prestasi tinggi. Persamaan kesempatan dalam hal ya mungkin mendapatkan kekayaan. Kebetulan saya juga ngajar sosiologi, jadi ada hal yang dibahas dalam sosiologi dalam artian seperti ini. Tingkat strata sosial. Ya. Kalau dalam sosiologi, sempat saya berbicara di kelas 12 kemarin itu tentang strata sosial, di kelas 11 juga sama. Strata sosial seseorang. Ya. Kalau di Indonesia mungkin saya tidak begitu tidak begitu mempermasalahkan. Maksudnya tidak ada yang mengklasifikasikan berdasarkan kasta seperti itu. Nah, kalau di India, kalau kita berbicara tentang hal masyarakat, yaitu ada yang namanya
status strata sosial. Ada dalam hal kasta. Kasta itu bermacam-macam. Ada kasta, mulai kasta tertinggi, ada kasta Brahmana. Brahmana ini kasta tertinggi, ya, kasta pendeta. Kalau kita bahas kita tuh ulama, ya kan? Kasta tertinggi, orang-orang yang istilahnya kayak Habib, kayak ulama. Nah itu kasta-kasta tertinggi ya, dalam artian dalam agama mereka. Kemudian dalam ini juga dalam kebudayaan masyarakat di India juga seperti itu. Kasta Brahmana. Kemudian kasta yang kedua, kasta Satria. Kasta Satria ini adalah kasta para bangsawan, orang terpandang, orang kaya. Ya, itu lebih ke mereka. Kemudian kasta berikutnya ada namanya kasta Waisa. Waisa ini kasta pedagang, ya kan, pedagang yang ya ekonominya menengah ke atas kan orang kaya, ya. Pedagang, kemudian kastanya ya buruh tapi masih memiliki kecukupan, ya kan. Nah terakhir kastanya Sudra, Brahmana, Satria, Sudra dulu ya, Sudra dan Waisa. Sudra dan Waisa. Sehingga saya Sudra yang tadi, Waisa yang terakhir. Seingat saya. Ini kasta yang rendah sekali, orang miskin, orang yang nggak mampu. Misalnya orang pengemis, segala macam, orang nggak bisa nyari uang sendiri. Orang yang ini kadang nggak bisa bergaul dengan yang ini. Dan yang ini juga nggak bisa bergaul dengan ini. Boro-boro bergaul, boro-boro menikahin, ya. Mau menikahin ditolak misalnya. Nah itu kan terjadinya sistem kasta dalam sosial masyarakat. Jadi tidak ada yang namanya kesempatan. Misalnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Oh mungkin hanya orang-orang ini aja yang mampu, yang boleh mengenyam pendidikan. Ini nggak perlu kayak gitu. Nah itu kan ada di kebudayaan bangsa mereka. Nah, namun kalau dalam berbicara dalam hal agama kita sendiri, ya, agama Islam, ya, itu kan tidak ada sistem seperti ini. Nah, begitu pula di dalam negara ini, negara Republik Indonesia, sistem ini tidak ada, hanya dihapus. Ya, makanya ada istilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sistem ini dihapus ketika sudah masuk namanya sila kelima. Sila kelima Pancasila ini sudah dihapus. Jadi seperti itu. Artinya apa? Kesempatan untuk bekerja, baik dari kasta manapun, baik dari segi ekonomi manapun, untuk bekerja, untuk mendapatkan pendidikan yang layak, untuk mendapatkan kesehatan yang layak, itu semua sama. Ya. Tidak ada istilahnya dibeda-bedakan. Nah itu maksud daripada persamaan kesempatan. Baik untuk mencapai prestasi tertinggi, misalnya dia adalah pekerja atau pegawai di sebuah perusahaan, namun ya mungkin dia memiliki ekonomi yang terbatas kayak gitu ya. Tapi karena prestasinya mungkin bagus, oleh pimpinannya bagus, dia mendapatkan kenaikan jabatan, misalnya dia bisa sampai menjadi mulai dari karyawan biasa, kemudian dia naik sampai menjadi manajer, misalnya baru sampai misalnya apa gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Sebentar. Oke, masih ada waktu 8 menit, 7 menit lagi ya. Ya setelah 12 kan kita habis. Oke, mungkin yang saya sampaikan yang E saja. Yang D masih D, berbicara D, persamaan ekonomi. Setiap individu di dalam masyarakat diupayakan memiliki kesempatan yang sama dalam mengelola produksi barang atau jasa, dan untuk mendapatkan tingkat pendapatan kesejahteraan yang memadai, negara diharapkan mampu memberikan jaminan
minimum di bidang keamanan ekonomi sebagai bentuk nyata berjalannya sistem demokrasi. Kesamaan ekonomi ya, jadi sebenarnya erat kaitannya juga dengan yang ke C tadi, kesempatan. Kalau kesamaan ekonomi ya berarti setiap individu atau masyarakat ya kan dia berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, mengolah barang, mungkin membuat barang, memproduksi barang atau jasa. Jadi ekonomi itu tidak hanya barang ya, tapi ada namanya jasa juga. Jadi memproduksi barang ataupun jasa. Misalnya apa? Misalnya orang punya usaha ya, punya usaha apa? Pembuatan keripik misalnya. Itu kan adalah usaha ya, kan usaha yang dilakukan oleh suatu individu ya. Nah, itu kan harus ya memang didukung oleh pemerintah juga ya, mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi jangan di istilahnya di apalah kayak gitu ya, jangan dikekang, kemudian jangan di inilah. Jadi harus didukung. Nah, negara diharapkan mampu memberikan jaminan minimum. Misalnya apa? Kalau dia nggak ada modal, kasih pinjaman modal. Ya, makanya saat ini udah ramai dari pemerintah memberikan kredit, ya kan, kredit dari UMKM misalnya untuk usaha kecil, mikro dan menengah, ya kan, lewat bank perkreditan rakyat, misalnya kan pinjaman lunak dari pemerintah, ya kan, dan berbagai macam bantuan lainnya seperti itu. Nah itu, jadi banyak kok yang bisa diusahakan dari ekonomi tersebut. Kemudian terakhir ada yang namanya persamaan sosial. Ya. Sama sosialnya apa? Tidak ada asosiasi publik atau asosiasi pribadi yang dapat menciptakan halangan buatan bagi kegiatan dalam asosiasi. Kesamaan sosial mengacu pada tidak adanya perbedaan status dan kelas di masyarakat. Kesamaan sosial dapat pula mencakup aspek-aspek kesamaan kesempatan dalam hal sosial. Berbagai pembahasan di atas pada hakikatnya menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan bukan secara mutlak dipegang penguasa, dalam hal ini pemerintah. Di dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, rakyat bebas mengeluarkan pendapat, menyampaikan kritik yang bersifat membangun, memilih wakil-wakilnya, serta memilih kepala negaranya. Artinya apa? Kesamaan sosial di sini, siapapun berhak mendapatkan kesempatan yang sama, baik itu mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi bagian dari pemerintahan, sistem pemerintahan itu punya kesempatan yang sama ya. Jadi artinya persamaan sosial adalah siapapun, yang masih berkaitan dengan persamaan kesempatan juga, siapapun dari individu tersebut, di negara tersebut, ya, masih dalam satu negara tersebut, dia berhak untuk mendapatkan persamaan yang sama dalam status sosialnya, seperti dalam hal pemerintahan, kemudian dalam di masyarakat juga ya, kemudian dalam hal demokrasi, ya, dia bisa mendapatkan hak yang sama. Dia tidak dibatasi oleh kekayaan, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya. Itu maksudnya persamaan sosial. Oke, mungkin itu saja sampai di sini. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Tidak ada, Ustaz. Oke, tidak ada. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, sebentar saya screenshot dulu ya. Ada yang hadir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas partisipasinya. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya.